Halo semuanya, pernahkah Anda menemukan sebuah dataset di internet dan langsung bertanya-tanya, sebenarnya data ini cocok tidak ya untuk topik riset saya? Seringkali, untuk menjawab pertanyaan sederhana itu saja, kita harus mengunduh datanya, membuka Jupyter Notebook, dan menulis puluhan baris kode hanya untuk mengecek nilai yang kosong atau melihat distribusinya. Sangat memakan waktu. Berangkat dari masalah inilah, kami menghadirkan Auto Dataset Profiler, sebuah solusi di mana Anda cukup upload data dan AI kami akan langsung membedah kelayakannya, memberikan profil lengkap hingga rekomendasi model tanpa Anda perlu menulis satu baris kode pun. Oke, jadi langsung saja kita mulai simulasi dari aplikasi Auto Dataset Profiler ini. Lanjut, kita mulai analisis. Dan di sini saya akan mengimport dataset sentiment analysis tentang review dana. Nah, di sini sudah saya siapkan sampel datasetnya. Dataset ini memiliki 50.000 baris dan 5 kolom. Berukuran sekitar 4 MB. Lalu di sini ditampilkan ada preview 5 baris pertama pada datasetnya. Dan di sini user bisa memilih kolom target untuk klasifikasi task. Kalau misalkan kita memilih analisis sentimen, kita pilih sentimen. Jadi, label sentimen ini akan dipilih sebagai label utama yang akan digunakan untuk kolom target. Oke, kita mulai analisis. Setelah proses analisis selesai, kita ditampilkan oleh halaman yang memuat beberapa menu. Ada menu ringkasan, profile kolom, chart, EDA, lalu ada pre-processing, task machine learning, dan perbandingan. Nah, di sini di ringkasan berisi tentang informasi datasetnya, lalu berapa missing value-nya, dan berapa duplikasi row yang ada. Dan di sini ada informasi juga terkait distribusi tipe kolom. Ada ID, numeric, date time, text, dan categorical. Oke, kita lanjut ke profile kolom. Dan di sini lebih rinci lagi terkait profile kolom atau distribusi tipe kolom yang tadi di halaman ringkasan. Ada username dan sebagainya. Lalu di sini ada chart EDA. EDA terkait dengan dataset yang kita pilih. Jadi di sini ada bar untuk memetakan kategorikal sentimen label, ada positif, netral, negatif. Di sini pun ada pie chart. Lalu kita lanjut ke pre-processing. Di sini ada saran-saran pre-processing yang diberikan oleh LLM. Ada hapus kolom ID like yang tidak informatif. Lalu ada normalisasi min max. Ada one hot encoding untuk kolom sentimen. Lalu ada remove outlier juga. Nah, lanjut ke task machine learning. Di sini yang dianjurkan itu kita menggunakan klasifikasi multiclass karena tadi kita targetnya itu ingin menganalisis sentimen. Oke. Kita lanjut ke perbandingan. Ya, di sini perbandingan kita bisa membandingkan antar kolom ya. Mungkin kita langsung lanjut saja ke research PRD-nya. Oke, lanjut. Oke, setelah proses research PRD sudah selesai, di sini user akan ditampilkan oleh pemilihan judul penelitian. Di sini saya akan memilih ini saja. Lalu ada task
machine learning. Di sini saya akan memilih klasifikasi sentimen. Lalu di sini ada latar belakang karena opsional, jadi saya tidak akan memilihnya. Lalu di sini ada pertanyaan penelitian. Nah, di sini mungkin saya akan centang yang dua ini ya. Oke. Karena saya ingin menganalisis sentimennya saja. Oke. Kita lanjut ke Generate Research PRD. Oke, setelah Generate Research PRD selesai, user akan ditampilkan oleh Research PRD berbentuk markdown dokumen seperti ini. Jadi untuk markdown dokumen ini bisa kita langsung kirim ke AI yang kalian percayai, seperti mungkin ChatGPT, Claude, atau yang lainnya. Ya, dan mungkin kita bakal lanjut ke dokumentasi API-nya. Di sini saya sudah menyiapkan Swagger UI yang mewadahi endpoint API yang telah saya buat. Oke, kita lanjut ke Swagger UI. Kita di sini search localhost 8000/docs. Ya, ini adalah tampilan dari Swagger UI. Di sini ada dataset, ada LLM, ada research, dan ada default. Tapi kita akan fokus ke tiga ini, ada dataset, LLM, sama research. Ya, di sini API dataset upload. Jadi API ini digunakan untuk upload file dataset dalam bentuk CSV atau Excel dengan maksimal 20 MB. Lalu file diparse dan disimpan sementara di memory server, dan metadatanya dicatat di database, mengembalikan dataset ID untuk dipakai pada endpoint lain. Nah, jadi untuk dataset yang diupload oleh user itu sementara akan masuk ke file lokal user. Jadi belum menggunakan dataset dari bukan dataset. Jadi belum memakai database dari luar selain dari lokal. Oke. Jadi lanjut. Di sini ada kode responnya, ada 200, artinya successfully respond dengan example value seperti ini. Lalu ada respon 400, yaitu karena format file tidak didukung. Lalu yang selanjutnya ada respon code 413 karena ukuran file melebihi batas 20 MB. Lalu yang selanjutnya ada respon code 422 yang artinya file gagal diparse atau dataset kosong. Nah, jadi di 422 ini itu lebih tepatnya karena LLM-nya belum bisa atau gagal dipanggil. Maka dari itu si sistem akan memunculkan respon 422. Oke, lanjut. Di API dataset ID/profile di sini digunakan untuk profile kolom dan kualitas data. Jadi ini tuh letaknya di kolom ringkasan tadi yang di websitenya. Mengembalikan statistik per kolom, tipe, missing, unique, sample value, dan ringkasan kualitas data, ada duplikasi, missing, kolom ID atau constant. Lalu di sini ada responnya. Respon code-nya di sini ada 200 successful dengan nilai value kurang lebih sama seperti tadi di atas. Cuma di sini ada unique count, missing percentage, sample value. Dan 404 dataset tidak ditemukan, harus upload ulang file. Lalu 422 validation error atau LLM gagal memparsing si datasetnya. Nah, oke. Di sini pun ada value-nya jika 422. Lalu di sini ada mengambil API dataset ID task suggestion. Jadi API ini
mengambil data, suggestion atau saran dari task machine learning-nya. Ada klasifikasi, regresi, clustering. Tergantung dataset dan label apa yang kita pilih di sini. Berdasarkan profil dataset. Lalu di sini ada respon code-nya, ada 200 successfully respond, ada example value-nya. Lalu ada respon code 404, artinya dataset tidak ditemukan, harus upload ulang file. Lalu ada respon code 422 validation error dengan fallback validation error seperti ini value-nya. Lalu selanjutnya ada mengambil dataset dari dataset ID untuk EDA charts. Jadi di sini mengambil atau menghasilkan chart eksplorasi data EDA yang berisi histogram, bar, pie, box plot, scatter plot, heatmap, correlation sesuai tipe data tiap kolom. Dan di sini ada respon code-nya, ada 200 successfully respond dengan example value-nya seperti ini. Lalu 404 dataset yang tidak ditemukan harus upload ulang files. Dan lalu ada 422 yang berisi validation error dengan nilai example value-nya seperti ini. Dan selanjutnya ada API dataset slash pre-processing. Nah, di sini menampilkan preview pre-processing atau saran dari pre-processing yang ditampilkan di kolom pre-processing tadi. Preview langkah pre-processing yang disarankan ada imputasi, encoding, normalisasi, penanganan outlier, dan sebagainya, beserta contoh nilai sebelum dan sesudah. Nah, di sini ada respon code-nya, ada 200, successfully respond, lalu ada 404, dataset tidak ditemukan, harus upload ulang file, lalu 422 ada validation error dengan nilai value seperti ini. Lanjut ke slash API dataset history. Nah, di sini itu mengembalikan 50 hasil analisis terakhir yang tersimpan di database. Jadi fungsinya ini mengambil history dari dataset yang telah pernah kita analisis menggunakan aplikasi ini yang berisi 50 hasil. Jadi dipatasi 50 hasil. Oke. Lanjut. Di sini ada respon code-nya 200 successfully respond dan seperti ini respon value-nya. Terus di sini ada mengambil API dataset untuk analisis. Ya, mengambil kembali hasil analisis lengkap payload seperti respon, post atau post/analyze berdasarkan analisis ID. Oke, lanjut ke post analysis. Yang menjalankan pipeline analisis lengkap, profiling kolom, fingerprint ke dataset LLM, saran task, dan kolom target, EDA charts, pre-processing, hasil disimpan di database, dikembalikan ke analisis ID-nya. Nah, jadi di sini itu merupakan sistem API yang mengirim data dari lokal ke LLM guna untuk membuat sebuah prompt dan mengambilnya lagi dalam bentuk suggestion seperti itu. Lalu di sini ada export to JSON. Jadi hasil analisisnya itu bisa diekspor ke JSON dan CSV. Oke. CSV. Nah, kurang lebih sama. Di sini fungsinya sama, yaitu untuk mengget hasil dari analisisnya ke JSON atau CSV. Lalu di sini ada yang utamanya yaitu LLM dataset understanding, mengirim fingerprint dataset ringkasan tanpa data mentah ke LLM untuk mendapatkan interpretasi atau insight konten dataset. Nah, jadi di sini LLM-nya saya menggunakan LLM dari OpenCode dengan model DeepSeek versi 4 Flash. Nah, di sini pun ada respon code-nya, ada 200 successfully respond, 404 dataset tidak ditemukan, lalu ada 422 validation error. Lalu di sini ada search suggestion.
dengan post API Research Suggestion, menghasilkan saran judul topik riset via LLM berdasarkan fingerprint dataset. Nah, di sini pun ada respon code-nya juga, kurang lebih sama. Lalu ada API Research Generate PRD, yaitu digunakan untuk menghasilkan dokumen PRD riset dalam format Markdown via LLM. Butuh judul terpilih, task terpilih, latar belakang itu opsional, dan daftar pertanyaan riset. Ya, seperti ini example value-nya. Lalu nanti ya, jika misalkan LM tidak tersedia atau API tidak dikonfigurasi, maka akan muncul 503 untuk si endpoint ini. Oke, itu untuk dokumentasi API-nya. Ya, jadi di sini saya akan mulai menguji coba research PRD yang telah di-generate oleh aplikasi saya. Oke, kita akan langsung salin saja. Kita akan menggunakan cloud untuk membuat plan codingan di Jupyter Notebook-nya. Oke, lanjut.
Oke, jadi di sini sudah kelihatan ya untuk pipeline-nya sudah selesai dibuat oleh AI Gemini yang gratisan dari Google Colab. Ini sudah sesuai research PRD yang telah di-generate oleh aplikasi Auto Dataset Profiler sebelumnya. Jadi di sini membandingkan performa model untuk sentiment analysis. Ada naive Bayes, SVM, LSTM, dan Indobird. Mari kita cek. Ya, di sini sudah ada naive Bayes, support vector machine atau SVM, terus habis itu ada LSTM dan Indobird. Setiap model akan dilatih dengan data latih dan data uji dengan rasio misalkan 80/20. Evaluasinya ya klasifikasi, akurasi, presisi recall sama Evans score. Sini sudah ya. Ya. Jadi seperti itu saja. Mulai dari simulasi aplikasi, lalu habis itu pengujian PRD-nya, lalu setelah itu ada dokumentasi API-nya juga menggunakan Swagger UI. Ya, saya rasa aplikasi ini sudah memenuhi MVP atau minimum viable product. Ya, mudah-mudahan kita bisa lebih mengembangkan lagi aplikasi Auto Dataset Profiler ini supaya akurasinya itu lebih bagus lagi untuk kedepannya dalam mengenerate PRD riset tentunya untuk dataset yang tabular atau mungkin dataset sentimen. Ya, mungkin cukup sekian dulu penjelasan dari saya tentang aplikasi Auto Dataset Profiler ini. Mohon maaf sekali jika mungkin ada kesalahan dalam penyampaian atau ketidakjelasan dalam penjelasan aplikasinya, penjelasan API dokumentasinya, atau mungkin pengaplikasiannya di notebooknya. Ya, sekian. Terima kasih.